Saudara penonton, seperti yang telah disampaikan Novina ini tadi bahwa di Studio 10 TVRI telah hadir sumber kita yang mengisi dialog interaktif sesi kali itu Haji Bahrum Basawi ya Pak ya. Kita bincang dan tentu saja partisipasi melalui pesan telepon 021 573 269 dan 01573 7969. Kali ini masalah dan peternakan ya Pak. Iya, kebetulan iya. Bapak Pak Haji Pak Haji bergerak dalam peternakan lama dan merupakan pertanian karya nyata ya iya, Pak ya. Sebenarnya sudah berapa ini Bapak bergerak di dunia peternakan? Bergerak itu dari mulai tahun 77-78 mengembangkan terpadu. Saya tahun 78 mengenai masalah perikanan. Iya, perikanan khususnya kolam air deras. Termasuk dalam usia muda ya Bapak mulai. Usia muda, saya masih umur 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Dan ya, dan latar belakang pendidikan memang peternakan? Bukan. Saya itu begini. Mengenai masalah pendidikan saya tidak pernah di universitas. Saya itu mendalami perikanan ini begini. Jadi saya itu selalu banyak tanya gitu ya. Terus banyak diskusi sama orang-orang yang tahu dalam mengenai masalah dunia perikanan ini. Jadi akhirnya saya ini terus langsung kembangkan, terus langsung saya praktekkan. Saya itu selaku pelaku secara langsung. Ya, bukan hanya saya praktisi, bukan hanya saya teori-teori gitu ya masalahnya. Nah, yang alhamdulillah saya itu tahun 89 ya, saya itu menemukan satu model kolam air deras, sistem running water, yang panjangnya 8 meter, lebarnya 2,5 meter. Itu bisa ditanam ikan kurang lebih sekitar 500 kilo. Padahal kalau ditanam di kolam tradisional itu memerlukan tanah kurang lebih sekitar 30.000 meter, berarti 3 hektar. Ini cukup dengan 2,5 meter kali 8. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana ini mekanismenya bisa ditemukan teknologi seperti itu? Nah, jadi begini. Jadi pertama saya itu mengikuti kursus selama 10 hari di sekolah Senakma di Cinagara. Nah, itu setelah 10 hari dikasih ikan 10 kilo. Itu modalnya saya itu utama, modalnya itu ya. Nah, itu yang ikan 10 kilo itu saya ditaruh di air yang jalan. Ya. Jadi ditaruh di air jalan, maksudnya itu hanya diberok. Jenis ikan apa ini? Jenis ikan mas. Nah, di depan pakai saringan, belakang pakai saringan. Begitu saya tanam, akhirnya selama 60 hari, ternyata ikan 10 kilo itu menjadi 60 kilo. Nah, disitulah saya itu. Berarti kalau nanam ikan di air yang jalan ini bisa hasil produksinya itu sangat bagus sekali. Boleh dipakai bisnis, pakai usaha itu. Itulah masalahnya. Dan inovasi itu sudah dikembangkan. Nah, dikembangkan. Itu pertama. Yang akhirnya saya itu membuat salah satu kolam 3 meter kali 10 meter. Suruh tanam 500 kilo. Ternyata jadi ikan 1,5 ton. Setelah ikan 1,5 ton, dihitung secara bisnis ternyata sangat menguntungkan sekali. Yang akhirnya saya ini membawa masyarakat sekitar Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, terus saya bawa supaya bahwa usaha yang ditemukan sama saya ini sangat bagus sekali, sangat tepat sekali. Baik, tampaknya sudah ada penonton yang akan bergabung bersama kita. Kita sapa dulu Pak. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa nih? Yang Ibu Ade, Pekanbaru. Ya, silakan Ibu Ade. Ini mau nanya ya, kok rasanya ikan yang di sini gitu beda yang rasanya yang di Jawa? Ya, ada lagi Bu Ade? Terus ininya, buah-buahnya di sini sama lagi, kayak sepet gitu. Nggak banyak airnya kayak di Jawa juga gitu. Saya mau nanya itu aja. Ya baik, terima kasih Bu Ade. Dan kita sambung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, dengan Bapak siapa? Nama saya Maruhum Haryanja. Ya, silakan Bung Hari. Begini Bu, minggu-minggu kemarin saya pulang kampung. Ternyata di kampung, ikan-ikan yang selama ini hidup ternyata tidak ada lagi kelihatan, Bu. Kampungnya di mana nih, Bung? Di Kecamatan Pangaribuan, Sumatera Utara. Iya. Nah, sebenarnya selama ini itu suatu bentuk ikan khas dari kampung saya.
ternyata saya pulang kampung itu tidak ada lagi namanya di sana platina. Iya. Nah, itu saya bertanya, kenapa itu ikan hilang dari daerah saya? Nah, kedua, banyak peliharaan-peliharaan yang tadinya hidup, Bu. Sekarang itu udah jarang di sana, katanya akibat daripada polusi yang dikeluarkan oleh Indorayon. Apa itu benar, apa bagaimana, saya kurang tahu, Bu. Jadi mohon penjelasan dari Bapak, itu kenapa ikan tidak ada lagi, dan juga ternak-ternak kayaknya sudah hilang gitu, Bu. Jadi Baik. mohon keterangan dari Bapak, apa efek daripada kehilangan ikan dan ternak-ternak tersebut? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Baik, itu saja Bung Hari. Terima kasih. Dan masih ada satu lagi penelpon. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Prapto, Bekasi. Ya, silakan Pak Prapto. Begini langsung mungkin Pak Haji Bahrum. Ya. Saya itu membuat kolam kok rugi terus gitu. Kayaknya ikannya lebih banyak yang duitnya itu banyak dimakan oleh ikan gitu loh. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prapto. Dan sudah ada 3 penelpon tadi, mungkin bisa langsung Bapak tanggapi dari penelpon yang pertama. Kenapa buah beda di Jawa dengan di Pekanbaru tadi ya? Begini, kalau mengenai masalah buah itu sebetulnya tidak beda antara di Jawa dengan di Pekanbaru. Hanya yang penting ini cara teknis penanaman dan cara teknis pemupukan. Mungkin dari bibit juga itu mesti ada perbedaan. Kalau menurut pengalaman saya, ini kalau di Jawa, seperti di Jawa Barat, itu penanaman bibit-bibitan itu mesti harus ada yang sistem okulasi, ada yang cangkok dan sebagainya gitu. Mungkin kalau yang dia itu sistem langsung, dari biji langsung ditanam, itu tentu akan. Jadi akan sebenarnya beda daerah itu tidak pengaruh ya dengan rasa buah, Pak? sebetulnya tidak. Tapi kok biasanya ada pengaruh. salak Bali, apel Malang gitu. Ya seperti salak Bali, salak Malang. Itu salak Bali sebetulnya ditanam di Bali gitu ya. Ada juga salak Jogja dan sebagainya, salak Malang. Itu salak Jogja ramai sekali, manis sekali. Tapi saya tanam kurang lebih sekitar 2 hektar di daerah kami di Jawa Barat, itu manis, bagus, biasa gitu ya. Seperti sama aja dengan di Jogja. Sama aja di Jogja. Hanya teknis kita mungkin untuk teknis penanamannya, teknis untuk pemeliharaan dan sebagainya, itu yang penting. Terus pertanyaan mengenai masalah ikan. Kalau di Pekanbaru dengan di Jawa ada beda gitu ya. Memang kalau di Pekanbaru ini bagusnya itu menanam ikan patin gitu ya. Satu mengenai masalah pemasarannya sangat bagus sekali gitu ya. Dan keduanya patin itu adanya di sungai-sungai kalau di sana itu ya. Kalau di sini nanamnya itu ikannya ikan mas. Di daerah kita itu ada ikan mas, ikan nilagip atau ikan gurame dan sebagainya gitu ya. Jadi mengenai masalah ikan itu sebetulnya ini alam Indonesia ini sangat menguntungkan sekali kalau kita gali gitu ya. Sangat menguntungkan sekali gitu ya. Nah, tapi kalau si ibu itu memang ikannya banyak yang mati atau bagaimana tadi, nah itu pertanyaannya, itu mesti harus teknis membuat kolam itu harus benar-benar bagus sekali gitu ya. Jangan sampai asal buat kolam terus tanam ikan, buat kolam tanam ikan, mesti harus caranya itu harus rapi. Kalau untuk kolam running water mesti kita harus ditembok. Tapi kalau untuk kolam tradisional itu sebelum ditanam itu ada pemupukannya gitu ya. Ada pengobatan dan sebagainya, memakai kapur untuk menambah pH dan sebagainya. Kalau kita asal tanam aja, nah itulah. Jadi tentu kita itu harus pakai dulu. Jadi bagaimana teknisnya supaya kita bisa untung. Dengan diterapkannya ilmu tadi sekalian berpengaruh dengan jumlah hasil panen ya, Pak? Iya. Juga dengan rasa juga pengaruh, Pak. Oh iya. Tadi dikatakan. Itu mengenai masalah rasa gitu ya. Seperti rasa ikan kadang-kadang bau lumpur, bau tanah. Bau tanah. Gitu bau lumpur, bau tanah itu ya. Kalau di restoran-restoran atau di warteg-warteg di hotel-hotel gitu. Nah itu sebetulnya bisa dirubah itu rasa itu. Jadi menjelang ikan mau panen 10 hari itu kita pakannya itu memakai dicampur dengan daun kayu manis. Daun kayu manis ditumbuk, dihancurkan, terus dicampur pakai pakan. Nah itu dikasih menjelang 10 hari panen. Walaupun dia bau lumpur itu akan hilang baunya. Suatu tips yang menarik nih, Pak. Iya, model itu. Dan mungkin ada lagi pertanyaan dari Bung Hari tadi tentang ikan yang hilang dari peredaran di. Nah itu begini, yang tadi saya sudah jawab gitu ya. Mengenai satu memang kalau pencemaran itu ya, memang salah satu faktor yang memang harus dijauhkan. Ada pencemaran seperti depannya ada pabrik, terus di belakangnya ada kolam. Nah itu udah otomatis
bisa mati, bisa hilang gitu ya. Tapi diusahakan kita membuat kolam itu jangan sampai di depan itu ada pabrik, ada apa gitu ya. Nah, jangan sampai ada itu. Kita itu harus dilihat situasi bahwa lokasi yang akan dibuat kolam itu harus benar-benar lokasi yang memang aman lah gitu daripada itu. Bicara lagi tentang ini Pak Pusdiklat Bapak ya, pertanian terpadu ya. Tentunya banyak sekali tips-tips yang diajarkan di situ ya Pak ya. Ini bagaimana nih perkembangan Pusdiklat di sana? Jadi perkembangan Pusdiklat Karya Nyata ini saya itu mempunyai Pusdiklat ini tahun 90 setelah saya itu terpilih menjadi pemuda pelopor tingkat nasional pembangunan pedesaan teknologi pertanian. Gitu ya. Nah, saya itu membawa atau mempunyai cita-cita bagaimana saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia ini bisa mengembangkan pertanian dan agribisnis. Sejauh ini sudah ada berapa pesertanya? Sejauh ini alhamdulillah udah ada 34.500 orang dari seluruh Indonesia. Dari luar negeri kurang lebih 500 orang yang telah mengikuti pendidikan di Karya. Termasuk dari luar negeri juga termasuk ya Pak? Dari luar Umumnya negeri. dari negara mana Pak? Dari Tanzania, Gambia, dari Malaysia. Kemarin ada yang baru pulang dari Jepang dengan Korea yang ikut pendidikan di tempat kami. Karena di tempat kami ini kurikulumnya itu 85% praktek, 15% teori. Jadi masih banyak prakteknya daripada teorinya. Itu ya di sana itu. Guru-gurunya ini senior-senior para petani andalan. Mereka itu para kontak tani, kami angkat untuk menjadi instruktur atau petani pemandu di tempat kami. Kita sapa dulu penelpon yang akan bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Adi. Ya, silakan Pak Adi. Pak Adi di mana Pak Adi? Saya di Bekasi. Ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini mau tanya tentang kolam air deras nih Pak Haji nih. Jadi saya itu kan pengen tahu tentang teknis. Pak Haji kan tadi bilang dengan ukuran 2,5 kali 8 kok bisa dimaksimalkan produksinya gitu. Saya pengen tahu dengan ketinggian air berapa, terus kemudian dengan bibit per kilonya berapa, kemudian dengan jangka waktu pemberian atau pemberian pakan gitu Pak Haji. Itu aja. Terus kemudian dengan pengobatan yang umpama ada yang naik gitu tuh, mangap-mangap gitu, terus apa itu obatnya Pak Haji? Saya rasa sementara itu aja dulu. Saya mohon jawabannya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita sambung dengan penelpon berikutnya Pak. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Ya, dengan siapa? Dari Muhammad Wijaya. Silakan Pak Muhammad. Ya, dari Ponorogo ini. Ya, silakan Pak Muhammad di Ponorogo. Halo. Halo, saya ingin tanyakan kepada Bapak ini. Pertama, saya dari penyuluh pertanian Pak. Saya dari penyuluh pertanian. Ini ingin saya tanyakan satu. Memang kelihatannya perikanan ini produknya bagus dan saya baru 3 bulan ini mencoba-coba untuk materi ya Pak ya. Nah ini ingin saya tanyakan, ini saya mencoba ikan lele dan bawal Pak, bawal tawar. Saya coba ini, nah ingin saya tanyakan ini kemana ini benih atau bibit ikan bawal ini yang dekat dengan Jawa Timur, khususnya Ponorogo. Kemudian prospek pasarnya itu bagaimana? Kelihatannya saya coba ini bagus Pak anunya, perkembangannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tolong ini diusulkan untuk penanganan perikanan di tingkat 2 ini lebih digalakkan begitu Pak. Kelihatannya prospeknya lebih baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Adi dan kita sambung dengan satu penelpon lagi Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bicara dengan Pak Haji langsung? Ya, silakan dengan Pak Haji. Dari siapa Pak? Rudi Ismat, Jakarta. Ya, silakan Pak Rudi. Pak Haji, saya ini punya peternakan juga daerah Cicurug ya, kolam air deras. Nah itu sejak tahun 85 di sana. Dulu itu memang airnya besar sekali sehingga memenuhi persyarat untuk membuat kolam air deras lah ya, setelah dikontrol oleh Dinas Perikanan. Tapi sekarang airnya itu dipergunakan oleh Pemda Sukabumi untuk PAM daerah sana. Kemudian ada juga Aqua, pabrik 2 tang, sehingga debit airnya itu untuk kolam besar sekarang agak berkurang. Nah kalau dulu dalam jangka 6 bulan dari bibit sampai ke ukuran setengah kilo itu mencapai, tapi sekarang ini sulit sekali. Bahkan 6
itu masih tetap ya paling sekilo cuma lah, sehingga berkurang untuk produksinya. Nah untuk itu sekarang saya beralih penanaman bibitnya itu. Tapi kalau dipindahkan juga tetap tidak berkembang seperti semula. Nah sekarang saya ingin petunjuk Pak Haji, bagaimana mengatasi untuk kembali lama lah karena airnya sekarang berkurang. Ya. Saya juga mulai usaha bertani ya, menanam pohon itu segala. Yang bibit BB Bogor. Nah saya memang mengerjakan seorang lulusan dari apa tuh di Pasir Muncang itu, sekolah apa itu mungkin Pak Haji tahu tuh, yang pernah praktek juga. Tapi ternyata mungkin kondisi tanahnya bagaimana itu saya ambil bibit dari IPB Bogor masih besarnya. Nah sekarang saya ingin minta penjelasan dari Pak Haji dan alamat yang jelas Pak Haji di mana lah. Iya, di baik. negara mungkin dekat. Baik. Saya belajar bagaimana karena saya baru mendengar bahwa di Pusdiklat itu. Ya, baik. Saya kira itu aja Pak Haji. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum. kasih juga Pak Rudi, dan bisa langsung ditanggapi nih Pak dari Bapak Adi yang pertama tadi tentang teknisnya inovasi Bapak tadi ya, kolam 8 kali 2,5 tadi Pak secara teknis. Jadi begini, mengenai masalah kolam itu memang ini udah saya ciptakan 2,5 meter kali 8. Kalau kita kolam ukuran 4 kali 15 sebetulnya walaupun airnya deras itu peningkatan produksinya itu kurang bagus, seperti 2,5 meter kali 8. Ya, Ya. Terus ketinggian airnya Pak ketinggian airnya itu 1 meter. 1 meter ya? 1 meter. 1 meter 20 lah kurang lebih, itu di belakang, di depannya 80 cm. Ya. Jadi rata-rata kurang lebih 1 meter. Hanya dilihat penanaman itu bagaimana kita itu debit air. Kalau debit airnya 25 liter per detik bisa ditanam 400 kilo per kolamnya itu. Ya. Kalau debit airnya 35 sampai 40 itu 500 sampai 600 kilo kedalamannya. Nah itu untungnya kolam medras itulah. Jadi kita gak usah cari-cari tanah yang luas, 2-3 hektar, 6 hektar, gak usah lah. Jadi sekarang ini kita cari tanah yang memang ada airnya yang di pinggir kali untuk membuat sistem kolam air das. Karena saya katakan tadi 2 meter kali 8 itu sama dengan punya kolam 3 hektar. Nah, itu bibit yang digunakan tadi berapa Pak? Nah itu 500 kilo, berarti 5.000 ekor. 5.000 ekor. Itu selama 2 bulan, 60 hari. Nah itu bisa meningkat itu 3 kali lipat. Berarti ya berarti jadi 1,5 ton. Jadi kita itu menanam ikan itu harus pinter kita daripada ikan. Jadi kebanyakan pengusaha ikan itu kena rugi itu mesti pinter ikannya daripada orangnya. Oh, iya, Aturan keuntungan masuk ke kantong kita ternyata dimakan sama ikan melalui pakan. Banyak peternak kambing yang rugi. Kenapa? Karena mesti pinter kambingnya daripada orangnya. Banyak peternak sapi mesti yang rugi. Kenapa? Karena mesti pinter sapinya daripada orangnya. Nah, itu kita itu mesti harus tahu ilmunya, teknis dan sebagainya. Itulah masalahnya. Mengenai masalah ikan yang sakit, ini ada pengobatan tradisional. Ini kita gak usah repot-repot, gak usah riweh-riweh gitu ya. Jadi gampang sekali. Nah ini kita memakai itu daun pepaya. Kalau ikan kelihatan gak mau makan, gak nafsu makan, kita ngambil daun pepaya terus tumbuk. Setelah ditumbuk, hancur campur dengan pakan biar dimakan sama ikan. Itu 2-3 hari insya Allah yang udah kami lakukan gitu ya. Kurang lebih sekitar hampir 15 tahun. Itu bisa sembuh itu dengan daun pepaya. Baik. Nah, terus dari Pak Muhammad tadi Pak langsung kita dari Pak Muhammad yang dari Ponorogo ya. Iya, tentang bibit bawal ini. Nah, ini sebetulnya bibit bawal itu banyak sekali itu ya, banyak sekali. Karena Pak Muhammad ini dari Jawa Timur susah untuk mencari bibit, mencari bibit itu. Sebetulnya untuk Pak Muhammad, silahkan, Bapak bisa datang ke tempat kami. Bapak bisa belajar dengan waktu 1 minggu untuk untuk memijahkan, menangkarkan tentang mengenai masalah bawal kalau memang susah. Kalau memang tahu Bapak mau minta perlu bisa beli ke Sukabumi atau bisa beli juga ke Bogor gitu ya. Banyak petani-petani atau peternak ikan yang memang menyiapkan bibit ikan itu. Nah, untuk mengenai wangsa pasar dari ikan bawal ini bagaimana? Sebetulnya ikan bawal ini banyak sekali peminatnya. Seperti di Jakarta atau di Bandung, di kota-kota besar itu banyak sekali yang beli. Kenapa? Karena ikan bawal ini ada bawal ada bawal merah gitu ya, ada juga bawal tawar gitu ya, bawal laut, ada juga bawal tawar gitu ya. Nah ini rasanya itu sama. Kalau ikan laut harganya tinggi, bawal tawar itu harganya itu nggak begitu tinggi, rendah. Jadi akhirnya orang itu banyak
Saya itu bisa dipesan bawal itu hampir 300 sampai 400 per minggu, 400 kilo per minggu untuk ke Jakarta aja. Per minggunya 400 kilo. Itu untuk bawal itu ya. Ya. Terus baik, mungkin karena waktu yang terbatas ya, bisa langsung, tadi ada yang tanya tentang alamat dari Pusdiklat Pak. Bisa kalau alamat Pusdiklat Karyanyata itu yang ada di Desa Cinagara, ya Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Iya. Gitu. Cinagara. Jadi nomor teleponnya 221501. Iya. Jadi 0251 kodenya 221501. Ya, kami ulangi alamat Pusdiklat Pertanian Terpadu Karyanyata di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin ya Pak ya? Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Telepon 0251 221 501 dan 0251 221 567. Dan baik Pak Haji, kayaknya waktu kita sudah habis nih, dan kita terima kasih atas kehadiran Anda di 10 TVRI. Dan saudara penonton, kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi. Mohon maaf bagi Anda yang belum terlayani, mungkin Anda dapat kembali di dalam 2 jam saja besok hari. Dan kini kita kembali bersama rekan Gina. Terima kasih Rahma dan terima kasih Pak. Tampaknya masih menarik Pak perbincangan ini, karena usaha-usaha bisa jadi alternatif ya di masa seperti ini. Kita datang lagi pada kesempatan yang lain. Insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi, dan Tamimi hanya hingga di sini. Ini menemani Anda dalam 2 jam saja. Kami dan Nason yang bertugas pagi mengucapkan terima kasih Anda berkarya dan Pagi. Was my